Salam sejahtera bagi sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Yuli Nina Purwanti, Pendeta Emeritus dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Hari ini judul renungan yaitu taat itu berkat. Didasarkan pada kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19 dan 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara-saudara, betapa tidak mudahnya kita ini bisa taat. Dan nampak jelas di masa pandemi COVID-19 ini, begitu larangan mudik diabaikan begitu saja, maka melonjaklah jumlah orang yang terpapar COVID-19. Begitu protokol kesehatan sengaja dilalaikan, sekalipun sudah divaksin, tetapi terpapar juga. Nah, seringkali kita ini tidak mau taat oleh karena merasa kebebasan kita ini dibelenggu. Padahal justru di dalam taat itulah kita akan terbebas dari petaka. Karena sesungguhnya taat itu berkat. Saudara, sejak semula manusia telah membuktikan betapa sulitnya untuk mau taat pada kehendak Allah. Padahal Tuhan sudah memberikan segalanya yang terbaik untuk manusia. Segala yang dibutuhkan oleh manusia disediakan oleh Allah. Namun manusia masih merasa mau yang lebih dari itu. Itulah sebabnya kemudian manusia, yaitu Adam dan Hawa, tidak mau taat pada perintah Tuhan. Sekalipun perintah itu sangatlah ringan. Dan perintah itu justru demi menjaga hubungan baik antara manusia dengan Allah, Sang Khaliknya. Akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa dan rusaklah hubungan manusia dengan Sang Sumber kehidupan. Manusia harus mati, manusia harus binasa akibat dari ketidaktaatannya. Nah, saudara, Israel sebagai bangsa pilihan Allah, mereka sudah melihat kemahakuasaan Allah. Mereka sudah mengalami kebaikan-kebaikan Allah di dalam pemeliharaan, dalam penyertaan, di dalam perlindungan, dalam penjagaan. Namun toh mereka tidak mau taat pada ketetapan-ketetapan Allah. Malah mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Pada masa-masa sulit menghadapi musuh, mereka lebih suka mengandalkan pada raja-raja asing daripada mengharapkan pertolongan Tuhan. Hidup mereka juga tidak sesuai dengan hukum Taurat. Akibatnya mereka itu ditaklukkan oleh bangsa asing, yaitu Babel. Mereka harus hidup sebagai tawanan di negeri pembuangan. Itulah yang juga dialami oleh Nabi Yehezkiel yang ikut diangkut ke Babel. Nah, pada saat itulah kemudian Yehezkiel menyampaikan nubuat yang membangkitkan harapan akan masa depan mereka yang lebih baik
Seperti yang dituliskan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Bagaimana Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kepada bangsa Israel hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Tuhan akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka bisa hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan dengan setia. Dan pada saat mereka taat, maka Tuhan berkata, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi saudara, taat itu berkat. Oleh karena yang pertama, ketika kita sendiri tidak sanggup untuk taat kepada Allah, ternyata Allah memberikan berkat kepada kita, yaitu berupa hati yang taat. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Yang kedua, ketika kita mau hidup menurut dengan segala ketetapan dan perintah Allah dengan setia, maka ada berkat istimewa, yaitu kita dijadikan umat-Nya dan Tuhan akan menjadi Allah kita. Dalam hal ini saudara-saudara, bukan karena ketaatan kita maka kita beroleh berkat, bukan. Namun semata-mata karena anugerah Allah sajalah yang menjadi alasan utama Allah memberi imbalan berkat. Anugerah Allah itu mendahului ketaatan manusia. Saudara, saya pernah mendengar seorang ibu ketika tahu bahwa anaknya sudah mulai bosan mengikuti les di Kumon. Nah, untuk membangkitkan semangat anaknya terus belajar dengan baik, maka sang ibu ini berjanji akan memberi reward berupa uang baru. Karena anak ini masih balita, ya enggak tahu nilai dari lembaran uang, pokoknya uang baru. Nah, setiap kali anak itu selesai les pelajaran di Kumon, ya, anak itu diberi hadiah lembaran 5.000 uang baru. Wah, bocah itu senang sekali, dia memang suka menabung. Dan dengan hadiah itu, maka ia mulai timbul kembali semangatnya untuk selalu les di Kumon. Saudara, ketika anak itu taat, hasilnya untuk siapa? Tentu lebih untuk kepentingan diri sendiri ketimbang kepentingan ibunya. Demikian pula saudara-saudara ketika Tuhan Allah menghendaki kita ini taat. Itu adalah demi kelangsungan hidup kita di masa depan. Dan janji berkat yang luar biasa untuk kita yang mau taat, yaitu kita dijadikan umat kepunyaan Allah sendiri. Berarti kehidupan kita sangatlah terjamin. Kalau kita adalah anak yang dimiliki oleh Allah, apalagi sih yang kurang? Saudara, kini tinggal keputusan kita. Kita mau taat atau kita mau tidak taat. Itu adalah keputusan kita. Dan setiap keputusan tentu dengan segala risikonya. Seringkali kita berkata bahwa kita ini tidak bisa taat. Padahal Tuhan sudah memberikan Roh Kudus yang memampukan kita untuk taat, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukannya bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau. Nah saudara, ketika kita tahu bahwa taat itu berkat, mari kita terima berkat ketaatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk taat dan menjadi berkat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi sesama kita. Mari kita terus berjuang untuk menjadi sosok yang taat pada kehendak Allah. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Tuhan tahu kelemahan kami, Tuhan tahu keterbatasan kami. Kami yang seringkali merasa kurang puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dengan segala keadaan yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kami, sehingga kami merasa masih menginginkan yang lebih, masih menginginkan kebebasan, masih menginginkan hal-hal yang seolah menyukakan hati, padahal itu hanya untuk sesaat. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan tahu keterbatasan kami, dan sekarang Tuhan mengingatkan kepada kami melalui firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan menjauhkan kami dari hati yang keras, tetapi Tuhan mengganti dengan hati yang baru, hati yang mau taat pada kehendak Allah. Oleh sebab itu tolong kami ya Tuhan, biarlah kami selalu memutuskan untuk mau taat. Karena di dalam ketaatan itulah ada kebebasan, di dalam ketaatan itulah berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam pimpinan Tuhan, dan kami tinggal mentaati pimpinan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berjuang untuk taat.